Setelah kejadian itu, Sang-un dibawa ke kantor Ho-in yang ternyata dia adalah juga seorang pengacara. Kemudian Ho-in menjelaskan bahwa dia dan Eunmi juga memiliki kekuatan super, di mana kekuatan Ho-in akan aktif jika dia meminum alkohol, sedangkan Eunmi kekuatannya akan aktif jika dia memakan roti. Ho-in memiliki kekuatan bisa menembus dinding, sedangkan Eunmi bisa memindahkan barang-barang ataupun memiliki tenaga super. Sang-un dan Min-suk juga diajak untuk melihat markas mereka, di mana ternyata mereka memiliki sebuah asosiasi perkumpulan orang-orang berkekuatan super di Korea, dan Ho-in adalah ketuanya. Namun sayangnya, sekarang hanya mereka yang tersisa. Tak lupa dia juga menjelaskan tentang laboratorium milik ayah Cho-ana yang sudah mengambil banyak rekan-rekan mereka. Jadi, ia meminta Sang-un untuk berhati-hati, karena sekarang Cho-ana pasti sedang mengincarnya setelah videonya viral di internet. Dan pria ini adalah ayah Cho-ana yang sangat menginginkan kekuatan yang dimiliki oleh Sang-un. Dan tugas Cho-ana lah yang harus menemukan Sang-un untuk dibawa ke ayahnya. Ho-in meminta Sang-un untuk tidak bersembunyi, dan dia harus bisa membuat orang-orang tersebut benar-benar mendapat hukuman karena telah membawa teman-teman mereka. Bahkan peristiwa kecelakaan bus, ledakan di rumah Sang-un, dan juga ledakan di hotel itu adalah ulah mereka agar mereka bisa menangkap Sang-un. Keesokan harinya, polisi melakukan olah TKP. Di sana dia menemukan banyak uang receh yang agak mencurigakan. Sedangkan itu, Sang-un diajak Eunmi untuk melatih badannya agar siap jika dia benar-benar menghadapi Cho-ana dan anak buahnya. Berhari-hari dia berlatih pertahanan diri agar tidak mudah tertangkap. Ho-in juga mengingatkan agar tak selalu mengandalkan kekuatan dari uang yang dia punya. Semakin hari, dia semakin pandai bela diri. Ia berlatih karena ia tidak punya pilihan lain. Ia juga tidak bisa menghilangkan kekuatan supernya, jadi dia terima saja. Malam itu, Min-suk akhirnya menyetujui untuk Sang-un bisa memakai kekuatannya untuk menolong orang lain, asalkan dia tidak menggunakan uang dalam jumlah besar. Ditambah lagi, ternyata mereka menang undian rumah bebas DP. Jadi kini ia hanya perlu mengangsurnya. Dan sekarang Min-suk baru saja mendapatkan pekerjaan baru yang gajinya lebih besar. Jadi sekarang keuangan mereka mulai membaik. Cho-ana mengunjungi pengawalnya yang tak sadarkan diri akibat serangan dari Sang-un sebelumnya. Ia meminta pegawainya untuk menyuntikkan kembali cairan kekuatan super ke pengawalnya tersebut. Ia berharap itu akan menjadi sebuah kekuatan super yang lebih kuat. Keesokan harinya, Sang-un, Ho-in, dan Eunmi pergi mengunjungi seorang bernama Pak Tuado, yang ternyata juga memiliki kekuatan super yang paling tua yang tersisa di antara mereka. Dia memiliki kemampuan bisa membaca masa depan. Sang-un kemudian menemuinya untuk dibaca masa depannya. Tiba-tiba tubuh Pak Tua tersebut bergetar dan matanya menjadi putih, dan dia mengatakan bahwa meskipun nanti dia terpuruk, dia akan tetap menemukan sinarnya. Ketika mereka akan pulang, tiba-tiba mereka mendapat kiriman sebuah tabung gas yang langsung meledak saat mendarat. Sesuai dugaan mereka, tidak lain tidak bukan, mereka adalah anak buah Cho-ana yang datang untuk menangkap Sang-un. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Ho-in memberi Sang-un beberapa uang untuk dia kabur. Sementara dia dan Eunmi akan mencoba mengulur waktu agar Sang-un tidak tertangkap. Namun, Sang-un yang memiliki hati nurani tidak tega melihat temannya dikeroyok. Sontak dia langsung menelpon Jongja dan mengatakan bahwa dia mau menikahi putrinya asalkan Jongja memberikannya banyak uang yang tak terbatas. Ho-in dan Eunmi sudah sangat kewalahan menghadapi banyak pasukan Cho-ana. Kini mereka sudah terkepung dan tidak bisa kabur. Cho-ana yang memimpin menanyakan di mana Sang-un, namun tiba-tiba Pak Tuado membaca masa depannya. Ia mengatakan bahwa Cho-ana akan segera terusir dari rumahnya dan kematiannya sudah dekat. Belum selesai bicara, dia langsung menembak Pak Tuado. Tapi untungnya Sang-un datang menyelamatkannya. Dengan mengantongi banyak uang dari Jongja, Sang-un datang dan siap menghadapi anak buah Cho-ana. Perkelahian pun terjadi. Semua anak buah Cho-ana dihabisi. Selama uangnya masih ada, Sang-un akan bisa menghancurkan mereka semua. Tak lupa, ia juga dibantu oleh Ho-in dan juga Eunmi. Sekarang giliran pengawal Cho-ana yang telah disuntikan berbagai macam kekuatan super datang untuk melawan Sang-un. Badannya yang kekar dengan tangan berapi seolah siap melenyapkan Sang-un. Sang-un cukup kewalahan menghadapinya. Ia bahkan hampir kalah dan juga uangnya kini tinggal sedikit. Dengan uang yang tinggal sedikit itu, sekuat tenaga dia menghantam pengawal Cho-ana hingga mereka terbang. Sang-un memancing pria tersebut ke dalam kolam. Dengan begitu, kekuatan apinya tidak akan berfungsi. Dan disitulah Sang-un mencoba melawannya. Namun Sang-un sudah kehabisan uang. Ia hampir saja mati lemas ditenggelamkan. Tapi tiba-tiba dia tersadar dan mengambil uang-uang koin yang terjatuh dari dirinya. Dengan uang-uang koin itulah dia langsung menghantam pria tersebut sekuat tenaganya hingga tak sadarkan diri. Kini Sang-un sadar bahwa tidak semuanya harus mengandalkan
mengandalkan uang. Bahkan Choana sangat terkejut dengan kekuatan Sang-un tersebut. Ayah Choana kemudian menelpon dan berbicara kepada Sang-un. Ia menawarkan Sang-un untuk menjual kekuatannya, dan berapapun uang yang diminta Sang-un akan mereka berikan. Setelah kejadian tersebut, polisi kembali memeriksa TKP, dan lagi-lagi mereka menemukan banyak koin yang ada di sana yang cukup membuat mereka tambah curiga. Selain itu, mereka juga menemukan surat hutang atas nama Kang Sang-un, yang mana mereka tahu bahwa Sang-un adalah suami Min-suk yang terlibat dalam ledakan di hotel sebelumnya. Sang-un pergi menemui ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan menjual kekuatannya tersebut. Tapi ayahnya mengingatkan bahwa tidak semudah itu, tidak semua janji orang bisa dipegang. Namun Sang-un tetap kekeh untuk menjualnya, dan dengan uang tersebut dia berpikir dia langsung bisa melunasi rumah yang Min-suk impikan. Sebenarnya dia juga ragu, bahkan dia juga sempat bertanya kepada Eunmi. Namun respon Eunmi sangat tidak ramah. Ia mengatakan bahwa sebelum Sang-un ada Ji-won yang juga berniat menjual kekuatannya, namun dia malah menghilang begitu saja. Kemudian Eunmi mengajak Sang-un masuk ke kantor Ho-in. Di sana mereka melihat banyak data orang-orang yang punya kekuatan super yang kemudian hilang setelah mereka mengatakan bahwa mereka akan menjualnya. Sementara itu, Ho-in didiagnosa hepatoma akibat terlalu sering konsumsi alkohol dan waktunya sudah tidak banyak lagi. Sementara itu, ayah Choana terus mendesaknya untuk segera mendapatkan kekuatan Sang-un, karena jika tidak, ia akan menganggap Choana tidak becus untuk mengurus perusahaan, dan perusahaan akan segera diteruskan oleh saudara laki-lakinya yang akan segera kembali dari Amerika. Setelah memikirkan cukup matang, Sang-un menghubungi ayah Choana dan mengatakan bahwa dia akan menjual kekuatannya dengan harga 4 miliar. Tanpa banyak pikir, ayah Choana langsung menyetujuinya. Sang-un merasa lega karena sebentar lagi dia akan terbebas dari kekuatan super itu dan juga masalah keuangan. Ia bahkan berlaku aneh kepada Min-suk hingga membuatnya terbang ke atas gedung. Dan kesempatan romantis itu ia gunakan untuk melamar kekasihnya tersebut. Keesokan harinya, Sang-un mendatangi kantor Choana. Namun ketika akan masuk gerbang, Ho-in mencegatnya. Dan tak lama kemudian, Eunmi juga datang menghalanginya. Dengan kekuatannya, Eunmi mengangkat tiang listrik untuk menghalangi Sang-un untuk masuk. Mereka benar-benar akan mencegah Sang-un untuk menjual kekuatannya, karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan mencelakai Sang-un setelah mendapatkan kekuatannya. Sedangkan itu, di sisi lain, anak buah Jongja juga memantau Sang-un dari kejauhan. Dan setelah bertengkar cukup lama, mereka akhirnya kelelahan hingga terduduk. Ho-in dan Eunmi juga malah berdebat, sedangkan Sang-un menggunakan kesempatan tersebut diam-diam memanjat pagar untuk masuk. Namun, anak buah Jongja langsung menabrak pagar untuk mencegahnya. Namun sayangnya, itu malah mempermudah Sang-un untuk masuk ke sana. Sesamanya di sana, dengan pengawalan ketat, Sang-un dibawa masuk ke laboratorium tersebut. Di sana, dia melihat beberapa hal yang cukup mengerikan. Choana sudah menunggunya di sana, dan dia diminta untuk berbaring di sebuah tempat yang sudah disediakan. Tak lupa, Sang-un meminta melihat uangnya terlebih dahulu. Setelah yakin bahwa uang tersebut benar-benar nyata, dia langsung berbaring di atas bed tersebut. Dan seketika, tangan dan kakinya otomatis terkunci hingga dia tidak bisa kabur. Kemudian masuk beberapa peralatan medis yang cukup mengerikan. Kemudian sebuah robot dengan tangan bor mendekat ke arah kepalanya. Dengan keyakinannya, Sang-un memejamkan matanya. Namun tiba-tiba dia mendengar sebuah obrolan yang tidak biasa. Ia mendengar bahwa Choana mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah mendapatkan Sang-un. Dan di situ Sang-un berpikir bahwa ia tidak akan selamat setelah kejadian itu. Kemudian Sang-un mencoba melepaskan dirinya dari kuncian tersebut. Dan tiba-tiba sebuah tembakan tepat mengenai kuncian yang ada di tangannya. Ternyata yang menembak adalah Ho-in.